Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan membahas tentang saham lagi, yaitu PT Pelayan Kurnia Lautan Semesta Tbk, atau bisa disingkat dengan kode emiten yaitu KLAS. Nah, ini dia teman-teman, ini ada logonya, yaitu Angkutan Laut Dalam Negeri Bank Umum. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat dulu untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Bergerak di bidang angkutan laut dalam negeri untuk bank umum, aktivitas perusahaan holding, aktivitas konsultasi manajemen lainnya, investasi. Merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan angkutan laut dengan armada kapal tongkang. Saat ini perusahaan mengoperasikan 4 set armada tugboat dan tongkang, maupun perusahaan ini melayani pengangkutan barang komoditas seperti pasir, nikel, dan sebagainya. Perusahaan anak juga memiliki kegiatan usaha pengalian kuasa, penjualan kaca lambalan, penyewaan alat berat, dan penyewaan dom truk untuk mendukung kegiatan operasional pertambangan. Untuk alamat emiten ini, Rukan Grand Puli Niaga, Jalan Puli Kencana, Blok K6, nomor 3, O, Kelurahan Kembang Selatan, Kecamatan Kembang, Kota Administrasi Jakarta Barat. Untuk kode perusahaan yaitu 11610. Untuk situs perusahaan emiten ini yaitu http://pelayankls.co.id. Nah, itu dia teman-teman untuk kode emitennya. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia teman-teman. Nah, mungkin teman-teman pernah lihat ya untuk tongkang gini. Nah, ini adalah angkutannya teman-teman. Nah, ini dia pelayanannya. Itu dia teman-teman untuk perusahaan emiten kelas ini. Oke, kita lanjut. Informasi perusahaan IPO. Nah, mungkin teman-teman bertanya, berapa sih jumlah saham yang akan ditawarkan? Harganya berapa? Terus jadwalnya kapan? Nah, ini dia teman-teman. Jumlah saham yang ditawarkan adalah 540 juta lembar saham dari total saham yang dicatatkan yaitu 29,94%. Untuk harga penawaran yaitu dari 140 sampai 146. Dana diperoleh sekitar 75,6 M sampai 78,8 M. Untuk penawaran awal yaitu di tanggal 23 Mei sampai 26 Mei tahun 2023. Untuk penawaran umum yaitu di tanggal 6 Juni sampai 8 Juni tahun 2023. Untuk pencatatan saham nanti di tanggal 8 Juni tahun 2023. Lalu untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia di tanggal 12 Juni tahun 2023. Untuk underwriter untuk emiten ini teman-teman yaitu GL, yaitu Pandin Sekuritas Tbk. Ini masuk ke papan pengembangan teman-teman itu. Oke, kita lanjut. Rencana penggunaan dana. Yang pertama, sekitar 66,60% dana yang diperoleh akan digunakan oleh perusahaan untuk pembelian 4 set kapal tugboat dan tongkang. Nah, jadi digunakan untuk pembelian alat berat ya teman-teman. Lalu sekitar 14,65% dana yang diperoleh akan digunakan oleh perusahaan untuk penyertaan modal kepada perusahaan anak yaitu KCL. Lalu sekitar 18,75% dana yang diperoleh akan digunakan oleh perusahaan untuk modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional perusahaan secara umum. Nah, itu dia teman-teman untuk rencana penggunaan dana ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah struktur pemegang sahamnya teman-teman. Sebelum dia IPO, harga nominal sahamnya ada 40 ya teman-teman. Nah, nanti kalau sudah IPO nanti sekitar 140 sampai 146 nanti itu. Oke, kita lihat dulu untuk pemegang pertama yaitu Kurniati Jan Sakta Effendi. Nah, ini sepertinya ini keluarga ya teman-teman. Nah, dari nama belakangnya ada Effendi. Nah, dan masyarakat ini dia teman-teman. Jadi pemegang paling banyak yaitu Kurniati Jan Sakti Effendi. Nah, ini dia yang paling banyak ya teman-teman. Nah, jadi untuk yang disetorkan penuh ada sekitar 2 miliar 165 juta lembar saham itu. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke laporan keuangan teman-teman. Kita lihat di tahun 2019 ya dalam rupiah ini. Oke, kita lihat untuk total aset lancar. Nah, dari 2019 ke tahun 2020 ternyata mengalami peningkatan dan juga sama mengalami peningkatan dan juga sama. Ternyata dari tahun 2019 ke tahun 2022 ternyata mengalami peningkatan teman-teman. Nah, dan juga untuk total aset tidak lancar juga pastinya ada mengalami penurunan teman-teman yang tidak lancar. Nah, tahun 2019 yang tidak lancar ternyata mengalami penurunan. Nah, lumayan sih. Jadi untuk total asetnya dari tahun ke tahun ternyata mengalami peningkatan. Oke, kita lihat juga nama itu liabilitas jangka pendeknya teman-teman. Ternyata dari tahun ke tahun ternyata mengalami penurunan. Oke, kita lihat dulu. Di tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan. Lalu di tahun 2021 ternyata mengalami kenaikan. Tapi di tahun 2022 mengalami penurunan. Nah, lumayan ini kan teman-teman. Ternyata untuk utang jangka pendeknya menurun. Oke, kita masuk ke jangka panjangnya teman-teman. Ternyata sama, mengalami penurunan juga teman-teman. 100 miliar. Tahunnya di tahun 2020 ternyata 78 miliar. Dan naik lagi di tahun 2021 dan di tahun 2022 ternyata
lumayan tuhnya untuk nama tuh jangka panjangnya untuk utangnya. Jadi total liabilitasnya nyata mengalami penurunan teman-teman. Untuk ekuitasnya nyata mengalami kenaikan. Ini bagus sih untuk perusahaan ini teman-teman. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Kita masuk nama tuh apa laba ruginya. Oke, kita lihat di tahun 2019 nyata untuk pendapatan usahanya dari tahun ke tahun nyata mengalami kenaikannya. Oke, kita lihat ya. Lumayan sih, meskipun tidak besar naiknya, tapi lumayan dia mengalami kenaikan. Dan biaya usahanya juga mengalami ada sedikit kenaikan. Oke, kita langsung lihat di sini saja teman-teman untuk laba periode tahun yang berjalan setelah pajak. Ini dia teman-teman. Nah, kita bisa lihat teman-teman nyata untuk profitnya lumayan sih dari tahun ke tahun. Nyata di tahun 2022 nyata lumayan tinggi untuk naik profitnya teman-teman. Atau nama itu laba keuntungannya. Ini dia. Kalau kita lihat di tahun 2021 ke 2020 dan 2019 nyata naiknya 1M 1M ya. Tapi di tahun 2022 lumayan tinggi naiknya teman-teman. Nah, sangat luar biasa ini untuk labanya. Oke, kita masuk ke valuasi teman-teman untuk kelas ini. Ini saya ambil datanya di tahun 2022 ya teman-teman. Oke, tentang harga dari 140 dan 146. Untuk PBP-nya yaitu 2,83. Untuk entang di 146 yaitu 2,95. Untuk pelnya yaitu 10,4 dan untuk entang di 146 yaitu 10,93. Lalu untuk BP-nya sama, tentang harganya 49,41 dan DOL juga sama 115,08 dan lain juga sama 27,02. Untuk EPS juga sama 13,35. Lalu untuk jumlah saham yang ditawarkan di store penuh adalah 2.165 juta lembar saham. Untuk ekuitasnya sekitar 106M dan untuk laba bersihnya 28M. Total hutang adalah sekitar 123M. Jadi untuk market cap di 140 adalah 303M dan untuk entang di harga 146 yaitu 316M. Nah, itu dia teman-teman untuk valuasi kelas ini. Oke, kita masuk kesimpulan teman-teman. Yang pertama, untuk kinerja perusahaan kelas ini dari tahun 2019 ke tahun 2022 mengalami peningkatan dari segi laba pendapatan dan laba usaha. Kita lihat di tahun 2022 ternyata laba itu sangat drastis meningkatnya teman-teman dibanding tahun 2000 sebelumnya teman-teman. Itu dia. Untuk tunjang penggunaan dana ini lumayan menarik karena pembelian unit kapal dan sisanya modal kerja teman-teman itu. Untuk underweight dari IPO ini yaitu GL teman-teman. Nah, kalau kita lihat history untuk yang di KWGL lumayan menarik teman-teman seperti MPSL kemarin. Dia meskipun satu kali kalah, hari kedua ternyata dia buang bank teman-teman. Tapi masih ditutup zona hijau. Kalau kita lihat MPXL kemarin tuh ternyata ada waletnya dulu dia jual, tapi di hari keduanya dia buang bank teman-teman di hari keduanya. Nah, kita nggak tahu sih untuk kelas ini nanti apakah diguyur atau tidak. Tapi kita lihat untuk historinya teman-teman untuk track recordnya ini dia. Oke, sebelum ada IPO teman-teman ini dia. Nyata dia main sih 2 kali alat, 2 kali alat, 3 kali alat, 3 kali alat. Untuk DCP ya tidak, ini karena jumbo. Dan untuk JPP nyata merah dan MPSL 1 kali alat. Nah, itu teman-teman. Jadi ini kan untuk saham di bulan Juni nanti untuk IPO nanti untuk ALB-nya sudah 15% ya teman-teman. Nah, jadi untuk A-nya berapa persen nantinya? Nah, ini masih belum ditentukan teman-teman. Kalau sudah simetri nanti, kalau A-nya nanti bisa 70% teman-teman untuk rentang harga di bawah 200. Untuk di atas 200 nanti 50% itu. Oke. Yang keempat, kita bisa memanfaatkan saja teman-teman untuk momentum cuan saat IPO listing teman-teman. Jadi pada saat listing kalau A ya kita hold, kalau tidak ala ya mungkin kita akan lepas teman-teman, itu aja. Yang penting tergantung teman-teman sendiri. Yang penting kita itu asal kita dapat cuannya teman-teman. Jangan teman-teman hold taunya dibawa ke bawah dari cuan tanya loss, jangan sampai teman-teman, itu dia. Kalau untuk kelas ini menurut saya sih menarik dibanding IPO sebelumnya, yaitu masih kemarin itu kurang menarik. Tapi kalau untuk IPO kelas ini lumayan menarik menurut saya teman-teman. Nah, kemungkinan saya akan ikut ini teman. Oke, mungkin itu saja sih untuk analisa dan ringkasan untuk perusahaan emiten kelas ini teman-teman. Silakan teman-teman untuk analisa sendiri apakah teman-teman untuk ikut atau tidak untuk saham kelas ini. Itu dia teman-teman. Oke, ditunggu video saya selanjutnya tentang saham-saham lagi teman-teman, termasuk saham IPO dan saham-saham lainnya, itu dia. Oke, sekian dulu video singkat saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.